Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 21 November tahun 2023. Rekan trader, tampilan baru, jas baru. Warna putih rekan trader. Seperti orang kondangan aja. Seperti lagi mau kawin saya ini ya. Nggak bercanda rekan trader. Oke rekan trader, kita memasuki hari yang sangat luar biasa, kita memasuki pasar yang sangat luar biasa, dan dini hari nanti akan ada notulen atau rilis dari FOMC. Bagaimanakah hasilnya? Sebenarnya kita udah tahu sebenarnya ya. Dan kalau rekan trader selalu mendengar acara-acara saya selalu bilang bahwa dovish sudah mulai terjadi. Kenaikan tingkat suku bunga udah, inflasi kemarin turun di Amerika, kenaikan tingkat suku bunga kayaknya sudah mencapai titik puncaknya. Oleh karena itu hawkish tidak terjadi lagi ya. Diprediksikan tidak terjadi lagi dan akan menjadi dovish. Ini artinya tanda-tanda pelemahan terhadap dolar. Oleh karena itu kita akan bahas nanti di tema kita hari ini. Tapi sebelumnya mari kita coba lihat dulu apa yang terjadi pada platform pasar kemarin. Oke rekan trader, pada hari kemarin rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan pasar sangat luar biasa, di mana dolar Amerika turun, sudah jelas turun sesuai dengan prediksi saya. Saya bilang dia akan turun malahan sampai ke level paling terendah ya. Rupanya dia kebablasan, turun sampai level paling terendah. Nah, untuk euro angkel sama dolar, kita sudah lihat bahwa ya, euro akan naik sebagaimana apa yang terjadi pada dolar, pelemahan ya, euro angkel sama dolar akan naik. Begitupun juga pound sterling. Rekan trader, terjadi kenaikan yang signifikan. Gold, nah ini dia. Setelah kemarin masuk di saat gold ini agak sedikit mengalami pelemahan, turun sampai di 1966, di tendensi yang saya bilang bahwa gold mencari peluang untuk naik menuju ke 2000. Dan apa yang terjadi rekan trader? Oke, hari ini kita lihat dia sudah naik. Apakah dia bisa sampai ke 2000? Kita lihat. Kita akan lihat, saya pikir dia akan bisa mencapai level tersebut ya. Nah, tapi kemarin memang gold turun, melemah. Dan untuk USD yen Jepang ya sudah tidak bisa dibilang lagi dia akan jatuh, dan memang kenyataannya dia jatuh, dan hari ini pun juga melanjutkan kejatuhannya lagi. Kita lihat ya. Oke rekan trader, ini adalah apa yang terjadi pada hari kemarin ya rekan trader ya. Dan sebelum kita masuk ke analisa teknikal, mari kita bahas dulu tentang tema harian kita pada hari ini. Ini saya angkat tema ini sangat luar biasa buat rekan trader karena tema ini selalu tema yang saya angkat itu punya keterikatan dengan apa yang terjadi pada pasar. Untuk tema hari ini kita akan membahas tentang nasib dolar setelah notulen FOMC. Ya, sekali lagi, nasib dolar setelah notulen FOMC. Nah, ini dia. Kenapa saya angkat tema ini? Karena kita udah tahu bahwa sudah terjadi pergerakan yang tadinya hawkish, pasar kembali menjadi dovish sekarang karena imbas dari kemarin waktu data inflasi dikeluarkan di mana terjadi pelemahan inflasi Amerika. Ini artinya tanda-tanda bahwa kenaikan tingkat suku bunga sudah berada di ambang batasnya. Kemungkinan besar kita mengakhiri tahun 2023 ini sudah tidak ada lagi kenaikan tingkat suku bunga. Oleh karena itu diprediksikan nanti pada malam nanti akan ada rilis dari FOMC. Data sudah bisa diprediksikan bahwa kemungkinan jeda akan terjadi, tidak akan hawkish lagi, dan kemungkinan lebih banyak ke dovish. Ini menandakan bahwa dolar Amerika mempunyai kaget saya. Dolar Amerika mempunyai peluang yang sangat besar untuk mengalami pelemahan ya. Kita lihat rekan trader, nanti malam pukul dini hari ya di kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat akan ada hasil rapat FOMC 2.00 waktu Indonesia bagian barat. Dari sini kita udah bisa lihat bahwa apa yang terjadi ini memang benar-benar akan membuat dolar Amerika akan sedikit mengalami pelemahan. Dan kalau kita lihat di platform rekan trader, saya balik ke platform dulu. Kalau kita lihat di platform ya tanda-tanda itu memang sudah mulai terjadi rekan trader. Ya, kalau di analisa mingguan saya sudah bilang sudah sangat jelas di analisa mingguan saya memprediksikan dolar Amerika ini dia akan turun. Dan malahan saya bilang dia akan turun itu, dia akan malahan menurut saya itu dia sampai di 102.389. Walaupun untuk bisa menembus itu dia harus bisa menembus 103.044 dulu. Ada beberapa hari lagi ke depan.
Dan saya memprediksikan dia bisa turun lebih rendah lagi, minimal sampai di 103, malahan rekan trader. Dia bisa turun menurut analisa saya itu sampai di level sini malahan. Nih berapa nih? Oh, enggak. Di sini ya, di seputaran sini nih. Nah, 102. Dia bisa masuk ke 102 rekan trader. Dari sini kita udah bisa lihat sebenarnya dari mingguan pun juga kalau rekan trader lihat ya. Rekan trader lihat tendensi mingguan ya. Secara teknikal masih terjadi kemungkinan bahwa dolar Amerika mengalami pelemahan yang signifikan. Masih terjadi ya. Sangat-sangat kuat data ini bisa membuktikan bahwa dolar Amerika itu akan terjadi pelemahan. Plus kalau rekan trader lihat, data inflasi yang dikeluarkan kemarin pun juga mengalami pelemahan. Artinya kita sudah berada di puncak kenaikan tingkat suku bunga. Terjadi pergerakan balik, yang tadinya menuju utara sekarang dia menuju ke selatan. Dan dolar Amerika mau tidak mau akan mengikuti arah tersebut. Kita udah bisa lihat pelemahan inflasi membuat kenaikan tingkat suku bunga tidak lagi dinaikkan. Kemungkinan kenaikan tingkat suku bunga akan tetap dijedain, dan yang tadinya hawkish menjadi dovish. Inilah menjadi alasan kenapa dolar Amerika diprediksikan mengalami pelemahan. Dan menuju tahun 2024, akhir tahun 2023, dolar Amerika masih bisa mengalami pelemahan yang signifikan. Dan kita akan melihat sampai di awal tahun 2024 nanti. Oleh karena itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sudah saatnya dolar Amerika mengalami pelemahan. Seberapa besarnya pelemahan akan selalu ada banyak faktor. Dan bisa mempengaruhi dan bisa membuat dolar Amerika bangkit lagi. Salah satu faktor yang paling utama adalah geopolitik. Itu aja. Kalau secara fundamental dia pasti akan turun. Yang bisa membuat dia berbalik naik lagi adalah masalah geopolitik. Tapi kita bisa lihat demikianlah data-data yang terjadi, dan saya yakin bahwa kemungkinan besar dolar Amerika akan sedikit mengalami pelemahan sampai menuju akhir tahun 2023. Oke rekan trader, demikianlah analisa tema kita hari ini. Kita coba akan masuk di analisa teknikal. Dan seperti biasa analisa teknikal rekan trader, kita masuk dari indeks dolar Amerika. Kita coba lihat di indeks dolar Amerika rekan trader. Untuk indeks dolar Amerika hari ini, kita coba masuk. Oke. Indeks dolar Amerika hari ini rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa indeks dolar Amerika mengalami pelemahan yang signifikan. Dia mengikuti apa yang terjadi pada hari kemarin, dan kemungkinan menurut saya dia bisa turun lebih lemah lagi. Minimal dia bisa sampai di level 102.955 dan paling maksimal sampai di seputaran 102.857. Walaupun ada tendensi dia bisa balik arah lagi kenaikan itu mungkin dia bisa sampai di arah 103.308, tapi 102 kemungkinan besar bisa tercapai pada hari ini ya, minimal sampai daerah sinilah. Ya, antara 102.857 sampai 103.308. Bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa euro angkel saham dolar tendensi penguatan sangat kuat. Saya bisa memprediksikan dia bisa kembali lagi ke level 1.09808. Masih bisa rekan trader. Walaupun hati-hati bisa terjadi pelemahan, pembalikan arah, dan dia bisa kembali lagi ke 1.09383. Disinilah arah pergerakannya untuk hari ini euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pound sterling? Untuk pound sterling rekan trader, kita lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling pada saat ini sama seperti pasangan mata uang lainnya, di saat dolar mengalami pelemahan dia akan menguat. Dan saya pikir dia akan mencoba menguat sampai level paling maksimal. Kalau saya tidak mau bilang dia sampai di 1.525676, tapi saya estimasi dia bisa naik sampai di poin 1.255506. Dan hati-hati pembalikan arah, dia bisa turun lagi ke level paling terendah 1.24980. Oleh karena itu arah pergerakannya menurut analisa saya antara 1.24980 sampai 1.25506. Bagaimanakah gold rekan trader? Nah, ini dia. Untuk gold rekan trader,
Kita bisa lihat dengan jelas di sini arah pergerakan gold pada hari ini rekan trader sangat luar biasa. Setelah kemarin dia mengalami pelemahan yang sangat signifikan, hari ini gold terbang tinggi. Dan saya bisa memprediksikan gold akan berusaha hari ini terbang sampai ke level 2000. Saya tidak mau bilang dia akan sampai di level tertinggi di sini sekitaran 2005, tapi 2000 di sini saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia akan mencoba. Dan level paling terendah hati-hati dia bisa turun lagi ke level 1982. Oleh karena itu saya memprediksikan antara 2000 dan 1982 adalah level pergerakan dari gold hari ini. Sedangkan untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas sini arah pergerakan dari USD Yen Jepang. USD Yen Jepang pola pergerakannya melanjutkan pelemahan yang terjadi kemarin. Dan saya bisa bilang bahwa pelemahan ini sangat sempurna. Saya bisa menganalisa bahwa dia akan sampai di 106.875 dan hati-hati pembalikan. Pembalikan bisa buat dia naik lagi ke level tertinggi di 148.784. Ini. Oke. Nah, ini dia. Kalau saya sih saya estimasinya di sini antara 146.875 sampai 148.284. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa kita pada hari ini. Tapi sebelum mengakhiri acara ini, saya mau memberikan sedikit masukan buat rekan trader, informasi yang paling menarik dari Amarket. Ini adalah website resmi Amarket. Silakan rekan trader mendaftar bergabung bersama kami. Kami sangat luar biasa. Kami memberikan yang terbaik. Setiap hari ada analisa-analisa harian. Setiap hari ada sinyal-sinyal trading. Dan sinyal-sinyal trading itu akan rekan trader peroleh di Telegram punyanya Amarket. Oleh karena itu, bergabunglah dengan Telegram Amarket, follow Telegram kami. Dan jangan lupa juga nonton analisa-analisa kami di YouTube resmi Amarket di sini ya. Silakan menonton. Jangan lupa rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa rekan trader kalau ada waktu dan kesempatan, baca juga artikel punyanya Amarket yang saya tulis di investing.com dengan judul Prospek Dovish menguji penguatan emas pada hari ini. Dan kita lihat sekarang ini saya menganalisa, dan memang analisa saya menyatakan bahwa ya kemungkinan besar emas masih naik. Mungkin sampai 2025 malahan 2020. Ya. Oke rekan trader, jangan lupa hari ini kalender ekonominya juga ada 22.00 penjualan rumah lama, tapi kita lebih banyak berfokus ke hasil FOMC nanti pada dini hari nanti. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader Indonesia yang sangat saya hormati. Demikianlah rekan trader analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau sukses dalam trading, tetaplah bersama Amarket karena kita memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Salam profit Indonesia.